Misi gila John Herman tambah 11 naturalisasi sekaligus demi prestasi timnas Indonesia. Ya, baru beberapa saat resmi diperkenalkan ke khalayak publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia senior, John Herman langsung memberikan pernyataan yang cukup mencengangkan bagi banyak pihak. Melansir dari akun @arsiptimnas, pelatih asal Inggris tersebut dalam waktu dekat akan terbang ke Eropa guna menambah amunisi pemain keturunan di timnas Indonesia. Usut punya usut, John Herman sendiri memang sebelumnya cukup mengagumi sumber daya pemain diaspora di Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Oleh karena itu, dirinya akan langsung memantau sendiri para pemain keturunan tersebut di Eropa dan menyeleksi langsung siapakah yang layak untuk diajukan sebagai pemain naturalisasi. Ya, setelah itu saya akan mengunjungi mereka pada akhir Januari atau awal Februari 2026. Saya akan ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, berbicara langsung dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung. Ini akan menjadi masa yang sibuk, tapi mendengarkan para pemain dan memahami perspektif mereka adalah hal terpenting di tahap ini, kata John Herman. Langkah yang cukup luar biasa dan terbilang gila ini memang belum pernah dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia sebelumnya seperti Patrick Kluivert maupun Sintayong. Bahkan John Herman langsung tak membuang-buang waktu dan ingin menyeleksi sendiri para calon pemain naturalisasi tersebut. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Melansir dari laman berita Garuda Soccer, Arya Sinulinga sebelumnya menyebut jika John Herman memang memiliki ketertarikan dengan program naturalisasi di timnas Indonesia. Bahkan salah satu alasan dirinya menerima tawaran dari PSSI kala itu adalah mengenai kesuksesan program naturalisasi di skuad Garuda sejauh ini. Lalu, mengapa John Herman terkesan cukup tak sabaran mengenai proses seleksi dan ingin memantau langsung para pemain diaspora Indonesia yang berkarir di Eropa? Tentu jika melihat dari langkah John Herman yang ingin segera terbang ke Eropa dan memantau para pemain keturunan Indonesia, hal ini tak terlepas dari target yang diberikan oleh PSSI kepada pelatih berusia 50 tahun tersebut. Sebelumnya, PSSI menargetkan misi utama bagi John Herman, yakni lolos ke ajang Piala Dunia 2030 mendatang. Selain target lolos ke ajang Piala Dunia 2030 bagi timnas Indonesia, John Herman juga ditarget meraih beragam prestasi lainnya bersama skuad Garuda. Di tahun 2026 ini saja dirinya ditarget mampu meraih hasil positif di ajang FIFA Series 2026 dan gelar juara ajang AFF Cup 2026 mendatang. Selain itu, dirinya juga ditarget mampu meraih hasil memuaskan di ajang FIFA Matchday sepanjang tahun 2026 ini. Lalu, di tahun 2027 mendatang, dirinya pastinya juga ditarget mampu berprestasi di ajang Piala Asia 2027. Pada edisi Piala Asia 2023 silam, timnas Indonesia sukses melaju ke babak 16 besar. Tentunya John Herman juga akan diberikan target minimal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2027 pula. Maka dari itu, tak mengherankan jika John Herman langsung gerak cepat usai beberapa saat diresmikan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Banyak target yang diberikan oleh PSSI dalam beberapa tahun ke depan tentunya menjadikan John Herman harus gerak cepat membangun skuad yang bisa menghadirkan prestasi ke depannya. Kini, kita akan menunggu bagaimanakah langkah John Herman selanjutnya di timnas Indonesia. Tepuk tangan. Sementara itu, pemain keturunan Brasil Afrika David da Silva menjadi solusi lini depan timnas Indonesia untuk mengarungi ASEAN Cup 2026. Ya, kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu striker klub Liga Indonesia yakni David da Silva. Melansir dari akun Instagram @footballindonesia, penyerang asal klub Super League Malut United tersebut dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi guna mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Ya, saya ingin di sini. Saya bahkan ingin dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan sekarang semuanya sedang dalam proses, kata David da Silva. Usut punya usut, mantan penyerang klub Persib Bandung tersebut menyebutkan bahwa keinginannya menjadi warga negara Indonesia didasarkan atas kecintaannya kepada Indonesia. Dirinya memang sudah datang dan menetap di Indonesia sejak tahun 2018. Kala itu, dirinya didatangkan oleh klub Persebaya Surabaya. David da Silva sendiri memang menjadi salah satu penyerang yang cukup tajam di Liga Indonesia. Beberapa klub seperti Persebaya Surabaya, Persib Bandung, hingga kini Malut United sudah pernah merasakan pelayanan dan gol-gol yang dicetaknya.
Selain itu, syarat masa tinggal selama lebih dari 5 tahun juga sudah dipenuhi oleh striker berusia 36 tahun tersebut ketika mengajukan proses naturalisasi kewarganegaraan. Lalu, apakah dengan dinaturalisasinya penyerang asal Brasil Afrika tersebut akan membuka peluangnya untuk dipanggil dan membela timnas Indonesia? Jika melihat peluang David da Silva dalam membela timnas Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi, sejatinya hal itu masih cukup memungkinkan. Melansir dari laman Transfermarkt, penyerang berusia 36 tahun ini diprediksi bisa segera mendapatkan status warga negara Indonesia paling lambat sebelum pertengahan tahun ini. Lalu, apakah dirinya bisa segera membela timnas Indonesia? Faktanya, meskipun sudah berusia cukup tua, David da Silva masih mungkin dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia saat ini, John Herman, guna membela skuad Garuda. Terlebih lagi, sepanjang sejarah naturalisasi di timnas Indonesia, banyak striker berusia tua bangka yang baru menjalani debutnya bersama skuad Garuda usai dinaturalisasi. Pada medio 2010-an, pecinta sepak bola nasional tentu akan ingat sosok Christian Eloco Gonzalez yang menjadi pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia dalam sejarah. Legenda klub Persib Bandung tersebut resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada usia 34 tahun pada tahun 2010 silam. Lalu ada pula nama Alberto Gonçalves dan Ilyas Pasujevich yang juga menjalani debut bersama timnas Indonesia saat usianya sudah lebih dari 30 tahun. Ketajaman kedua striker naturalisasi tersebut juga masih terbilang mumpuni kendati sudah tidak muda lagi saat menjalani debut bersama skuad Garuda. Jika melihat dari rekam jejak sebelumnya, David da Silva memang masih bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Namun tentu hal itu juga harus melihat kebutuhan tim dan kompetisi apa yang nantinya akan diikuti oleh timnas Indonesia. Jika berandai-andai David da Silva akan dipanggil ke timnas Indonesia, ajang ASEAN Cup 2026 bisa menjadi arena debut bagi penyerang yang sudah mencetak lebih dari 100 gol di Liga Indonesia tersebut. Hal ini dikarenakan ASEAN Cup tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA yang membuat timnas Indonesia akan sedikit kesulitan memanggil para pemain yang berumput di benua Eropa. Oleh karena itu, opsi memanggil para pemain dari liga lokal merupakan pilihan yang cukup realistis saat ajang ASEAN Cup 2026 nanti. Lantas, apakah David da Silva nanti akan dipanggil ke timnas Indonesia? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.